Perkenalkan, nama saya Nizamuddin. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktik 1 mengenai implementasi HTML, CSS, dan JavaScript DOM pada aplikasi sederhana pemesanan bahan ajar Sita Universitas terbuka. Di dalam proyek ini saya membuat 4 halaman utama, yaitu halaman login, dashboard, tracking, pengiriman, dan informasi stok bahan ajar. Selain itu juga menerapkan validasi form manipulatif DOM, penggunaan data dummy dari file JavaScript, serta penggunaan CSS eksternal sesuai instruksi tugas. Pertama, saya akan menjelaskan struktur folder project. Di dalam folder utama terdapat 4 file HTML, yaitu index.html untuk halaman login, dashboard.html untuk halaman dashboard, tracking.html untuk halaman tracking pengiriman, stock, dan yang keempat stock.html untuk halaman informasi bahan ajar. Kemudian terdapat folder CSS yang berisi file style CSS untuk seluruh tampilan website. Lalu terdapat folder JS yang berisi 2 file, yaitu data.javascript dan juga script.javascript. File data.js atau file data JavaScript digunakan untuk menyimpan data dummy seperti data pengguna, data bahan ajar, dan data tracking. Sedangkan script.js digunakan untuk fungsi JavaScript dan manipulasi DOM. Kemudian terdapat folder img untuk menyimpan cover buku atau bahan ajar. Struktur folder ini dibuat modular agar kode lebih rapi dan mudah dikelola. Selanjutnya saya akan menjelaskan halaman login. Pada halaman ini terdapat input email, input paspor, tombol login, tombol lupa paspor, tombol daftar. Semua komponen dibuat menggunakan HTML dan CSS. Untuk desain tampilan saya menggunakan CSS eksternal pada file style.css. Kemudian pada tombol login saya menggunakan JavaScript DOM untuk mengambil input dari pengguna. Di dalam file script.js terdapat function login. Function ini mengambil nilai email dari paspor menggunakan dokumen.getElement by ID. Lalu sistem melakukan pengecekan data pengguna yang terdapat di data.js. Jika email dan paspor sesuai, maka akan muncul alt login berhasil dan pengguna diarahkan ke dashboard.html. Sedangkan jika salah, akan muncul alt email atau paspor salah. Selain itu, tombol lupa paspor dan daftar juga menggunakan JavaScript alt sebagai bentuk interaksi DOM. Demonya saya akan kasih visual demo salahnya ya guys ya. Berikut adalah halaman dashboard. Pada halaman ini terdapat navigation bar yang berisi informasi bahan ajar yang pertama, yang kedua tracking pengiriman, yang ketiga laporan, dan yang keempat itu histori transaksi. Pada menu laporan saya membuat drop down menu menggunakan CSS hover. Kemudian pada halaman dashboard saya terdapat greeting otomatis berdasarkan waktu lokal. Fitur ini dibuat menggunakan Java Date. Sistem akan menampilkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam sesuai jam pada komputer pengguna. Hal ini menunjukkan implementasi dari JavaScript DOM dan manipulasi elemen HTML.
Selanjutnya adalah halaman tracking pengiriman. Pada halaman ini, pengguna dapat memasukkan nomor delivery order atau nomor DO. Setelah nomor dicari, sistem akan mencari data pada objek data tracking di file data.js. Jika data ditemukan, maka sistem akan menampilkan nama mahasiswa, status pengiriman, ekspedisi, tanggal kirim, dan paket total pembayaran. Selain itu, sistem juga menampilkan progres perjalanan paket. Progres tersebut dibuat menggunakan looping JavaScript dan ditampilkan secara dinamis menggunakan inner HTML. Jika nomor DO tidak ditemukan, maka akan muncul pesan data tidak ditemukan. Halaman terakhir adalah informasi stok bahan ajar. Pada halaman ini dapat ditampilkan secara dinamis dari array data bahan ajar pada file data.js. Data yang ditampilkan meliputi cover buku, kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis barang, edisi, dan stok. Semua data ditampilkan menggunakan JavaScript DOM dan looping. Kemudian saya juga membuat fitur tambahan data. Pengguna data mengisi form, form, lalu menekan tombol tambah data. Data baru akan langsung muncul pada tabel reload halaman. Hal ini menunjukkan implementasi manipulasi DOM menggunakan JavaScript. Terus untuk tampilan website saya menggunakan CSS eksternal. Beberapa styling yang saya gunakan antara lain layout container, table styling, navbar, drop down menu, button hover, form input, box shadow, responsive white. Penggunaan CSS eksternal membuat kode lebih rapi dan mudah digunakan ulang. Jadi dapat disimpulkan bahwa tugas praktik satu ini saya telah mengimplementasikan HTML semantik, CSS eksternal, JavaScript DOM, validasi form, artbox, manipulasi table, drop-down menu, penggunaan data dummy, serta modularitas file. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya guys jika ada kekurangan.